renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena normalnya sesuatu yang hidup itu memang bertumbuh. Oleh karena itu, normalnya bagi anak Tuhan adalah mengalami pertumbuhan. Bagaimana karakter Yesus itu terus bertumbuh di dalam diri kita, tidak menciut, tidak kerdil. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, yang pertama sekali supaya kita bertumbuh di dalam kekekalan, maka kita harus mati terhadap dosa. Satu orang yang bilang amin. Mati terhadap dosa. Saudara yang kasih, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku, kita harus mati terhadap dosa. Nggak hidup lagi dosa di dalam diri kita. Saudaraku, kalau kita lihat benih padi, kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan tetap satu biji saja. Setahun ini kita simpan, saudara yang kasih, di lumbung, dia tidak akan berbuah. Tetapi kalau biji padi itu jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan tumbuh. Amin. Jadi harus mengalami kematian. Kulit yang keras itu, saudara yang kekasih, kalau sudah jatuh ke tanah dan mati, maka kulit yang keras itu tidak bisa menghalangi pertumbuhan. Amin. Haleluya. Sepanjang benih itu dibungkus oleh kulit yang keras itu, maka dia tidak akan bisa, saudaraku, bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara yang kasih, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita juga, saudaraku, harus mati terhadap dosa, supaya benih yang keras itu, saudaraku yang kekasih, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya benih supaya penutup atau kulit yang keras di dalam diri kita itu, saudaraku yang kekasih, tidak punya kuasa, kita harus mati terhadap dosa. Apakah kulit yang keras itu? Segala kehendak daging, keduniawian kita, itu adalah kulit yang keras menghalangi kita untuk bertumbuh. Amin. Haleluya. Yang tertutup oleh kekerasan dalam diri kita, segala kesombongan, keinginan daging dan ambisi kita, itulah yang menutupi hidup kita. Saudara yang kekasih, kita harus mati dan terkubur. Apa maksudnya? Saudara yang kasih, mati terhadap dosa, mati terhadap kehendak daging. Ya. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kita belajar dari pengalaman Paulus. Ia telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia, saudaraku, sebenarnya orang yang hebat dan orang yang terpandang, orang yang luar biasa. Amin. Orang yang terkenal, saudaraku yang kekasih, orang yang dihormati. Sebelum selamat dia orang yang hebat. Tetapi setelah dia menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia harus mati. Apa maksud mati ini? Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap dosa, mati terhadap kesombongan, mati terhadap siaku. Karena Paulus ini adalah orang yang sombong. Amin.
2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Lihatlah, Paulus benar-benar mati, saudara yang terkasih. Haleluya. Saudaraku, segala penderitaan, segala kesusahan dan kesulitan dia alami dalam mengikut Tuhan, benar-benar mati, saudaraku. Bisa dikatakan tidak ada lagi keinginan yang bisa, saudara yang kekasih, mengalihkan dia selain daripada menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia mengalami penderitaan. Amin. Sekalipun kita hari ini mengalami sesuatu mungkin yang kita anggap penderitaan kepada kita, kesulitan kepada kita, saudara yang kasih, itu merupakan proses daripada kematian. Amin. Gak enak kita mengalaminya, gak enak, saudaraku yang kekasih. Tapi itu bagian daripada proses kita mati terhadap, saudaraku, dosa, mati terhadap kesombongan, mati terhadap siaku, mati terhadap manusia lama. Amin. Jadi saudaraku, lapisan kulit yang keras itu, segala kesombongan dan ambisi dan keinginan kita, biarlah binasa atau mati, saudaraku yang kasih, supaya kita bisa hidup. Haleluya. Kalau masih ada, belum bisa kita hidup, bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa, apalagi kita berbuah. Nah, jadi kita mau, saudaraku, jemaat Tuhan, sidang Tuhan ini, giat rasmi ini, semuanya kita bertumbuh semakin kuat, bertambah dewasa. Haleluya. Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Amin. Inilah doa Paulus. Doa Paulus, yang ku kehendaki. Inilah keinginannya, yang ku kehendaki. Bukan lagi terhormat seperti dulunya, terkenal seperti dulunya, yang mau dihormati, saudaraku yang kekasih, seperti dulunya, manusia lamanya. Tetapi yang dia kehendaki jauh lebih baik lagi, yaitu mengenal Yesus, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Amin. Ini sulit, saudaraku. Apalagi Paulus ini orang terkenal, saudara yang kasih, tapi karena mengikut Tuhan, dia, saudaraku, mengalami pengucilan, ya, penderitaan, tidak dihormati lagi, bahkan untuk hidupnya pun dia harus bekerja membuat kemah. Begitu sulitnya, saudara yang kasih. Dari segi finansial pun Paulus ini sangat mengalami kesusahan, penderitaan. Itu adalah proses mematikan diri sendiri yang dialami oleh Paulus. Haleluya. Kita dapat mengenal kuasa kebangkitannya hanya bila kita memiliki persekutuan di dalam penderitaannya dan menjadi serupa di dalam kematiannya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ketika kita mati terhadap diri sendiri, kita mengalami kuasa yang membangkitkan. Ketika kita mengalami, saudara yang kekasih, kematian terhadap diri sendiri, kita mengalami kuasa yang membangkitkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, jadi kalau kita mau hidup dan bertumbuh, maka kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Segala ambisi,
segala manusia lama kita harus mati. Kalau tidak mati, belum bisa kita bertumbuh dewasa, semakin kuat dan semakin rohani. Kita hanya anak-anak terus. Jangan menjadi anak-anak terus. Amin. Saudaraku, Tuhan pun akan bersuka cita kalau kita semuanya bertumbuh menjadi dewasa. Saudara yang kasih, kalau kita lihat pertumbuhan seperti ucok baba, pendek dia, 1 meter pun nggak nyampe. Saudara yang kasih, kita akan sedih. Amin. Haleluya. Jadi secara rohani, jangan kerdil terus, mari kita bertumbuh. Proses yang pertama hari ini, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, supaya kita, saudaraku, kuat cara rohani, maka kita harus mati terhadap dosa. Amin.